Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Camat Sepaut atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sepaut atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil Sepaut atau yang mewakili, yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Sepaut dan pendamping lokal desa Tanjung, yang kami hormati Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota, yang kami hormati Kepala Desa Tanjung, perangkat desa serta keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa triwulan 1 tahun 2022. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat perkenaan dan ridho, Bapak dan Ibu bisa hadir dalam acara penyaluran bantuan langsung tunai dana desa triwulan 1 tahun 2022. Kepada Bapak Jabat Sam kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sekcam Kecamatan Sepaut, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Ibu PLD Kecamatan Sepaut, Ibu Rosi, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yaitu sebagai KPM, keluarga penerima manfaat, untuk dapat hadir dalam undangan kami, yaitu di gedung kantor desa ini. Bapak Ibu semua, mengenai KPM ini sudah melalui proses penjaringan baik dari RT, dari dusun, maka sampailah ke desa. Kenapa tidak 100%? Karena ini melalui proses penjaringan
Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena di situ sudah ada kriteria-kriteria yang bisa. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini mengenai masalah KPM kita. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak ada oh ini keluarga saya, oh ini sepupu saya, oh ini paman saya. Jadi tidak ada Bu. Karena ini memang melalui proses dari RT. Jadi desa hanya menetapkan apa yang telah disetujui oleh RT, dusun, disetujui oleh BPD, dan kepala desa tinggal memberikan tanda tangan persetujuan. Mungkin ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui. Jadi kami tidak sembarangan memilih atau menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Semuanya melalui proses. Mungkin ini saja Bu, sekedar informasi penyampaian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya desa itu hanya ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan dari pemerintah. Kemudian pemerintah desa dipercayakan untuk menyalurkan langsung kepada Bapak Ibu. Terkait BLT hari ini, perlu juga saya sampaikan, BLT-DD itu wajib disalurkan 40% dari dana desa, yang mana semisalnya 800 dana desa, maka 320 itu wajib disalurkan minimal. Ya, di situ dikatakan minimal. Kemudian desa ini menjadi sedikit frustasi. Kenapa? Satu sisi desa mau membangun wilayahnya, satu sisi desa harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Nah, hari ini bentuk kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan di atasnya, lanjutnya desa dipercayakan untuk menyeleksi, mencari KPM sesuai dengan kriteria yang sudah pemerintah tentukan. Di situ kurang lebih ada 6 kriteria. Nah, saya yakin dan percaya pemerintah desa sudah melaksanakan itu. Terbukti tadi Pak Kades sudah menyampaikan, di situ sudah sangat ketat sekali penjaringan. Bapak Ibu sudah mendapat bentuk perhatian langsung dari pemerintah, di mana uangnya langsung diberikan ke Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kenapa berbeda tahun lalu dengan tahun sekarang? Saya punya jawaban cuma satu. Kami, bahkan pemerintah desa, mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Tahun ini 300.000 per bulan. Kalau tahun sebelumnya itu 600. Nah, tahun ini kita diperintahkan untuk per KPM 1 bulannya 300. Jadi nanti tinggal dikalikan saja 12, seperti itu. Kemudian untuk KPM penerima hari ini, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena kadang-kadang keinginan lebih besar daripada kebutuhan Bapak Ibu. Dengan adanya bantuan BLT ini bukan berarti mencukupkan semua kebutuhan Bapak Ibu, tapi paling tidak sedikit membantu, sedikit meringankan. Saya sebagai pendamping desa ini sangat mengapresiasi bentuk kerjasama pemerintah desa, di mana pemerintah desa melaksanakan seluruh tahapan penjaringan, mulai dari Musdesus, kemudian pemerintah desa mengelola desa, memberikan informasi kepada RT, dusun untuk melaksanakan tugasnya untuk mencari KPM yang memang layak untuk dapat. Nah, sehingga nama Bapak Ibu hari ini terdaftar. Dan inilah yang pemerintah desa dapatkan datanya langsung. Dan ini sekaligus saya sampaikan bahwa data yang paling valid yaitu data dari KPM ini. Ini apa? Data yang dikelola desa itu lebih valid karena desa itu melihat langsung keadaannya. Nah, ini yang nanti kalau bisa itu dinas-dinas lain itu bisa mencontoh data valid seperti ini. Jadi tidak ada unsur kecemburuan. Jadi kita melaksanakan data itu real di lapangan. Itu meringankan mungkin yang keperluan untuk berobat, mungkin keperluan untuk hal-hal lain, paling tidak bisa
menjadi stimulasi untuk Bapak Ibu sedikit membantu lah seperti itu. Itu harapan kami sebagai pendamping desa. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, Ketua DPD beserta seluruh anggotanya, yang mewakili Bapak Kapolsek, yang mewakili Bapak dan Ramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan yang hadir dan KTM yang menerima BLTDD pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dalam mengikuti kegiatan penyaluran BLTDD untuk triwulan pertama di Desa Tanjung Ria. Satu hal yang ingin saya sampaikan, karena penentuan KPM untuk BLTDD ini adalah memang dari hasil Musdesus. Nah, dari hasil itu adalah keputusan tertinggi di desa. Itu sudah ada Kades, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh atau pengambil keputusan yang ada di desa. Jadi tentu keputusan itu tidak diambil berdasarkan individu, tapi itu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan memang untuk penerima BLTDD ini tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, BST, dan lain-lain. Dengan adanya COVID ini memberikan perhatian dengan memberikan istilahnya untuk BLTDD ini, dan pasti yang mengetahui masyarakatnya adalah di desa masing-masing. Jadi ranah-ranah bantuan ini adalah ranah bantuan di desa. Dan saya yakin juga kalau di desa itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kriteria dan aturan-aturan yang ada. Saya harapkan nanti uang yang diterima dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya Bapak Ibu ya, memang sih tidak seberapa, hanya 300.000, tapi insya Allah itu bisa dapat membantu kita, membantu meringankan. Satu juga ini kan karena di sini banyak ibu-ibu ya, saya lihat bagaimana upaya kita jangan sampai kita hanya mengharapkan bapak-bapak yang jual sayur di rumah kita. Nah demi pandemi ini kan, apalagi kalau di rumah kita halaman kita luas. Coba tolong mulai dari sekarang jangan sampai istilahnya serai, lengkuas, kunyit kita beli itu kita tanam. Kita tanam di halaman rumah kita. Istilahnya semacam warung hidup. Nah, daun ubi, kalau bisa kangkung, kita tanam di halaman rumah kita. Bisa kita tanam cabai, tomat, istilahnya yang hal-hal kecil seperti itu. Jangan sampai kita pun membeli, bisa membantu kita mengurangi pengeluaran belanja kita. Aktifkan kegiatan PKK. Nah, disinilah istilahnya perlunya ada kegiatan PKK. Di kegiatan PKK itu di Pokja 3, Pokja 4 itu memang benar-benar ke masyarakat. Di situ ada yang program yang namanya Hatinya PKK, halaman asli terasa indah dan nyaman. Nah itu pesan saya kepada ibu-ibu semua. Nah jadi sekali lagi saya harapkan kepada ibu-ibu yang penerima bantuan BLTDD ini, kita bantulah perekonomian keluarga kita. Selain suami kita yang bekerja, kita juga istilahnya meringankan bebannya dengan itu tadi, dengan kita tadi bertanam di halaman sendiri. Nggak usah yang muluk-muluk. Dan ubi kan tinggal tancapnya hidup kan, cangkok manis juga tinggal tancapnya hidup kan, nggak perlu lagi perawatan yang gimana-gimana kan.
Nah itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu senang dapat BLT? Nah, nanti kalau dapat BLT uangnya untuk apa, Bu? Beli beras, beli sayur. Untuk beli beras, untuk beli sayur. Iya. Pak, BLT-nya untuk apa nanti, Pak? Beli beras. Oke. Baik, semoga BLT-nya bisa membantu sedikit ya, Pak. Siang Pak Kades. Selamat siang Ibu Rosi. Baik, terkait pembagian BLT di desa Bapak, apa respon Bapak ataupun apa tanggapan Bapak terkait pembagian BLT hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Mengenai BLT-DD khususnya untuk Desa Tanjung Ria, untuk KPM-nya kita mendapati 46 KPM yang telah melalui proses penjaringan. Ya cuman 46 KPM. Mudah-mudahan dengan bantuan BLT-DD ini masyarakat desa khususnya Desa Tanjung Ria bisa bermanfaat. Mohonlah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai BLT-DD ini. Karena desa sangat-sangat terganggu karena tidak ada untuk pembangunannya. BLT-DD-nya 40%, ketahanan pangannya 20%, terus COVID-nya 8%. Jadi dana yang dikelola desa itu 32% itu. Jadi desa tidak bisa berbuat apa-apa mengenai untuk pembangunan. Kalau untuk desa Nangasepauk, kita juga sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk menutupi atau menimbun jalan-jalan yang berlubang. Karena selama ini kalau kita mengharapkan dana dari pemerintah sampai saat ini belum juga tersalurkan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain inilah usaha desa yang mampu dilakukan. Meskipun hasilnya tidak maksimal, tapi 80% masyarakat sudah bisa menikmati akses jalan itu. Khusus untuk masyarakat Desa Tanjung Ria, karena mengenai posisi Desa Tanjung Ria ini berada di pusat kecamatan. Ini sekedar sekaligus himbauan untuk masyarakat desa. Mudah-mudahan masyarakat desa ini bisa lebih baik lagi karena desa kita adalah desa mandiri. Jadi masyarakat juga harus bisa mandiri. Mandiri dalam arti ya paling tidak pekarangan rumahnya ditanamilah sayur-sayuran, jenis-jenis obat-obatan yang seperti jahe, kunyit, harus membeli kalau untuk hal-hal yang ini. Ini yang saya harapkan kepada masyarakat Desa Tanjung Ria. Jadi kita tidak selalu ketergantungannya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena selama ini kita dengan stakeholder yang ada di kecamatan selalu kita bekerja sama yang baik antara pihak kecamatan, Kapolsek dan Ramil, pihak desa, swasta dengan perusahaan. Selama ini kita aman-aman saja dan orang-orang ini pun siap membantu pemerintahan desa. Mungkin itu baru sih. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop.